Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memanfaatkan ini cangkang telur ya. Di sini juga ada pisang, ini pisang raja, ini pisang raja yang sudah busuk ya. Menghitam ini karena saat itu ditaruh di dalam kulkas, lupa untuk dikonsumsi sehingga menjadi hitam. Nah, dan kalau mau dikonsumsi sudah tidak layak ya sahabat ya. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama. Ini sementara cangkang telur saya masukkan ke dalam tempat wadahnya. Di sini saya akan membuat yang prosesnya cepat dan sangat mudah, dan hanya dalam waktu 1 minggu sudah bisa diaplikasikan ke tanaman. Oke, pertama-tama cangkang telur ini akan saya hancurkan terlebih dahulu menggunakan tangan saja, karena nanti untuk proses keduanya akan saya hancurkan menggunakan blender menjadi berupa seperti pasta. Saya rendam dulu menggunakan air panas ini, maksudnya seperti saya bilang tadi, untuk menghilangkan atau membunuh virus-virus ataupun bakteri jahat yang terkandung atau menempel di dalam cangkang telur ini. Samping itu juga perendaman ini dilakukan untuk mempercepat penguraian dari unsur kalium yang terkandung di dalam cangkang telur. Karena cangkang telur apabila kita rendam seperti ini menggunakan air panas, dengan serta-merta akan sedikit mengembang sahabat ya. Oke, aduk-aduk dulu, kita tunggu selama kurang lebih setengah jam. Selanjutnya air yang tadinya panas ini sudah menjadi hangat ya, kita buang dulu airnya. Selanjutnya kita bilas dengan air bersih. Membilasnya pun diusahakan menggunakan air hujan ya sahabat, karena air hujan ini sangat baik untuk tanaman. Samping air hujan ini mengandung unsur nitrogen yang sangat tinggi, cukup baik untuk suburan tanaman. Baru kita buang. Proses selanjutnya ini kita singkirkan dulu, karena nanti akan saya lakukan pemblenderan. Sebelum kita lakukan pemblenderan, saya akan membuat bioaktivatornya atau booster dari fermentasi atau pengekstrak dari dua bahan ini. Ini saya siapkan apa ini? Ini air kelapa. Air kelapa ini kurang lebih banyaknya setengah liter ya. Air kelapa ini juga sangat baik sahabat apabila kita jadikan bahan campuran fermentasi atau ekstraksi pupuk organik cair. Sini juga saya siapkan gula pasir kurang lebih 200 gram. Selanjutnya akan saya masukkan EM4 ini sebanyak kurang lebih 10 tutup dari botolnya EM4. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Setengah jam setelah mikroorganisme yang ada di campuran EM4 dengan air kelapa dan gula pasir ini aktif ya, saya lakukan pemblenderan atau penghancuran terhadap ini dari cangkang telur ini untuk dijadikan berupa pasta. Adapun manfaat atau fungsi dilakukannya penghancuran untuk mengurai dari bahan-bahan kalsium, kalium, dan fosfor yang berada di dalam cangkang telur ini. Oke, sudah 2 kali dilakukan pemblenderan dan dimasukkan semua ke pot ini. Ini hasil pemblenderannya. Jadi sudah terlihat warnanya seperti warna susu ya airnya. Inilah kalsium, kalium, dan fosfor yang terkandung dalam cangkang telur. Untuk proses berikutnya, sekarang pisangnya ini yang akan saya hancurkan, tapi di sini hanya saya iris-iris kecil-kecil ya sahabat. Iris kecil-kecil. Oke, semua sudah saya iris-iris. Setelah itu kita lakukan
peremasan, kita hancurkan. Setelah itu baru kita masukkan dari bioaktivatornya yang tadi dari E4 itu sahabat yang sudah saya campur dengan gula ya sahabat ya. Dimasukkan, kita masukkan semua bahan ini. Oke, karena ini masih kurang airnya untuk memenuhi daripada kurang lebih 10 liter, akan saya tambahkan air hujan kembali. Ditambahkan hingga mencapai 10 liter. Oke, cukup. Setelah itu kita aduk-aduk, kita remas-remas sekali lagi. Oke, sudah. Proses terakhir kita lakukan penutupan. Sini saya melakukan penutupannya hanya menggunakan karung ya sahabat. Kita lakukan penutupan. Setelah itu diikat. Adapun penutupan ini maksud dan tujuannya adalah untuk menghindari dari hal-hal yang buruk, baik itu berupa virus ataupun bakteri-bakteri yang tidak kita kehendaki ya dari hasil fermentasi ini. Kita tutup, atau bahkan bisa jadi kalau kita buka begitu saja bisa dimasuki kucing atau tikus ya sahabat ya. Begitu. Oke, kita ikat. Selesai. Setelah ini akan saya tempatkan di tempat yang sejuk, yang dingin, bahkan tempat yang gelap bila memang itu ada. Kalau tidak ada tempat gelap sahabat, cukup saja kita taruh di tempat yang sejuk, tidak terkena sinar matahari langsung, atau di sudut-sudut rumah atau di sudut-sudut bangunan ya. Begitu. Nanti ini akan saya panen seminggu setelah ini. Untuk proses pemanenan serta dosis pengaplikasiannya kepada tanaman terhadap kalsium yang super ini, super jos sahabat, simak di video berikutnya nanti ya, karena kalau saya buat lanjut hingga penerapannya kepada tanaman serta hasil dari pengaplikasiannya membuat tanaman menjadi subur, hijau royo-royo, dan bahkan nanti berbuah banyak, terlalu panjang. Terima kasih sahabat sudah menyimak video saya ini sampai selesai. Semoga tutorial ini bermanfaat ya sahabat ya.